Oke, halo apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di video kali ini. Di video kali ini saya masih bersama leader gila yang satu ini yang ada di seberang sana, yang dari Pasuruan, yang konon katanya dia ini punya warisan lebih dari 20 perusahaan jaringan. Nah, di video kali ini saya mau bahas dan membantu mencoba menjawab pertanyaan beberapa orang yang sempat masuk kepada saya tentang seperti apa sih Mas gambaran sistem dalam network marketing. Nah, jadi hari ini saya ditemani oleh leader yang sudah berpengalaman ini. Saya pengen tahu sih sebenarnya apa sih gambaran sistem yang ada di kepala beliau dari pengalaman berkecimpung di hampir lebih dari 20 perusahaan network marketing, dan nanti di situ saya akan sampaikan seperti apa sih gambaran sistem yang saya pelajari. Karena kalau teman-teman lihat di video sebelum ini, ada kalau nggak salah video kedua atau satu video sebelum ini, saya kan ngebongkar atau ngebahas tentang yang namanya sistem, dan banyak yang berhalusinasi dengan sistem itu. Jadi banyak yang berhalusinasi lah. Nah, cuma kan nggak fair kan, kalau saya cuma ngangkat masalah doang, tapi saya nggak kasih solusinya, saya nggak kasih info tentang jawabannya. Nanti saya juga dibilang halusinasi pula gitu kan. Nah, langsung aja kita masuk di kesempatan kali ini. Jadi memang beberapa waktu yang lalu, sering kali banyak banyak leader yang nanya sama saya, Mas, gimana ketika kita ngerjain network marketing secara online, gimana sih bikin sistem di MLM atau bikin sistem di perusahaan saya, atau bikin sistem di jaringan saya. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama Pak Odin, seperti apa sih Pak gambaran sistem yang dulu sebelumnya pernah Pak Odin pahamin? Atau dulu pernah punya support system mungkin, atau pernah bikin support system, Pak? Oke. Jadi begini ya. Jadi pertama kali kan pemaparan bisnis network itu ketika memang dalam presentasinya kan selalu menggambarkan sebuah peluang yang dimana orang ini dibuka paradigmanya, yaitu mulai dari satu, apa sih tujuan kita bekerja? Kan bekerja mencari uang dan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai impian. Nah, di paradigma network marketing itu kan biasanya kan gini, kita ini tidak sekedar bekerja, tapi bekerja dalam membangun sebuah sistem, ya kan? Yang dimana sistem ini akan menjadikan aset, yang aset ini menghasilkan sebuah income, ya, dan income tentunya untuk kebutuhan dan impian kita. Yang dimana ketika kita sudah tidak bisa bekerja lagi, tapi sistemnya ini masih ada, atau aset ini masih ada, ya itulah yang menghasilkan passive income. Kan paradigma di setiap presentasi network marketing kan seperti itu kan, Pak Rio. Nah, ya, sehingga orang ini kan istilahnya menjadi masuk akal, karena manusia itu pada akhirnya nanti kan tidak selamanya menjadi muda, ya kan? Tidak selamanya juga sehat, kan gitu kan? Nah, sehingga ketika ada pemaparan paradigma seperti itu, oke lah, gitu. Itu pun menjadi alasan pertama kali dulu sekali ketika saya masuk ke network marketing. Nah, setelah saya masuk, menurut saya gambaran sistem yang saya ketahui bahwa adalah sebuah alur create konsep, ya kan, yang dimana alur itulah yang menciptakan pada akhirnya itu menjadi sebuah yang namanya sistem atau mesin pencetak income. Nah, cuman pada kenyataannya apakah memang saya sendiri yang tidak paham tentang implementasi sistemnya yang dimaksud, ya kan? Atau memang sistem itu sendiri yang tidak work, atau setidaknya itu butuh improvisasi tersendiri. Jadi itu yang mungkin banyak orang sehingga dalam presentasi kegagalan dan kesuksesan di bisnis network marketing itu menjadi seakan-akan sangat timpang. Jadi berapa yang sukses, berapa yang gagal, ya itu bisa jadi kalau memang benar-benar sistem yang dibicarakan di network marketing itu orang tinggal masuk sistem dan plug mereka bisa berhasil, harusnya ketimpangan antara kegagalan dan kesuksesan itu kan bisa tidak terlalu jauh, kan seperti itu, Pak Rio. Setuju. Sehingga pandangan sistem di network marketing itu ya walaupun itu bisa dikatakan cukup teruji dan ada memang beberapa orang yang berhasil di sistem network marketing. Nah, cuman kan lama-kelamaan pada akhirnya ketika ada company baru yang muncul, ya kebetulan karena memang inilah keuntungan saya karena join di banyak perusahaan, ya kan.
Setidaknya saya anggap itu ongkos belajar, walaupun pernah sempat merasakan passive income, tapi tidak cukup lama saya merasakannya. Walaupun pernah ada sebagian perusahaan yang saya capek rewardnya, tapi juga belum sempat merasakan passive income yang cukup lama, sehingga kan saya pada akhirnya itu berpikir, ini di titik mana sistem ini menjadi miss terhadap pemahaman saya. Intinya situ. Saya tidak menyalahkan sistem yang dibangun di beberapa company MLM ya, karena bisa jadi mereka yang membuat sistem itu satu, cara implementasi dan delivery kepada para networkernya belum pas. Atau yang kedua, sudah pas tapi pemahaman dari para pelakunya yang tidak bisa mengimplementasikannya, maksudnya tidak bisa menjalankan dengan yang dimaksud sama si pembuat sistemnya, maksudnya gitu, Pak. Nah, kalau menurut saya juga, jadi sistem itu kan ada sistem dasar yang dimana itu hampir di semua network itu pasti melakukan itu, ya kan? Seperti 7 langkah sukses dan segala macam, artinya seperti yang memakai produk, hadir pertemuan, konsultasi dan segala macam. Itu kan yang disebut atau yang mereka sebut itu adalah sistem, ya kan? Hanya saja nanti tolak ukur implementasi setiap step ini seperti apa. Nah, ini yang mungkin belum dibahas secara detail, Pak Rio. Sehingga banyak orang yang mengatakan ketika datang ke pertemuan merupakan bagian dari sistem. Mereka datang ke pertemuan. Nah, output dari pertemuan yang setiap kali diadakan ini apa? Tolak ukurnya apa? Nah, jadi menurut saya harusnya sebuah sistem itu ketika mereka membuat alur flow step by step-nya, ini setiap step ada goal. Ada goal yang atau output-nya, ketika memakai produk itu goal-nya misalkan nih untuk testimoni dirinya sendiri di awal, sehingga apa, ketika mereka mau presentasi tentang produk mereka bisa cerita, misalkan seperti itu. Saya juga nggak tahu misalkan goal masing-masing step seperti apa. Jadi kalau menurut saya sistem di network marketing itu gambarannya seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi kalau ya nanti mungkin di perbincangan ini, maksudnya kita dalam perbincangan ini mungkin akan ada beberapa yang saya tambahin, cuman di awal pandangan sistem tentang network marketing itu seperti itu. Kalau menurut saya itu. Tapi kalau menurut Mas Rio gimana maksudnya pemahamannya? Oke. Ini aku coba jawab ya, karena memang banyak teman-teman juga yang nanya. Kemarin aku juga baru dapat baru dapat kontak masuk nanya, Mas, aku mau bikin support system nih, gimana? Nah, dia nanya kayak begitu kan. Ya udah, ini mudah-mudahan dari apa yang kita share ini bisa jadi jawaban atau bisa jadi gambaran buat teman-teman yang masih bingung apa sih yang perlu diterapkan, apalagi khususnya ketika membangun atau menggunakan support system di era online ini. Nah, tapi yang perlu aku garis bawahi, Pak, disclaimer-nya itu gini. Ini yang aku omongin, ini kelihatannya gampang, tapi ketika implementasi nggak akan segampang itu. Ketika implementasi nggak akan segampang itu. Ya, nanti aku ceritain alasannya apa. Dan bahkan mungkin ini nggak bisa dikerjain sendiri. Oke, jadi yang mau aku bahas di sini tentang 5 fondasi sistem dalam network marketing. Oke, ini aku share screen ya, Pak. Siap. Oke. Masuk nggak screen-ku? Oke, sudah muncul, aman. Oke, masuk ya, aman ya. Sistem lagi, screen-ku udah masuk ya. Jadi kalau kita ngomongin network marketing lah, ya sistem yang dimaksud ya gambarannya ini sih. Jadi ada 5 fondasi dasar atau 5 basic fondasi dari sistem network marketing ini based on apa yang saya pelajarin. Oke. Jadi yang pertama sebenarnya kalau kita ngomongin sistem, ada yang pertama namanya ini ada lead generation system. Nah, lead generation system ini tadi kan kita ngomong ya, ada sistem, dari sistem itu outputnya apa, goalnya apa gitu. Jadi makanya kemarin pas yang ditanya aku bilang, Mas, aku mau bangun support system, aku mau bikin support system, itu langsung tak kontak. Itu langsung tak kontak, support system yang mana yang lu maksud. Aku tanya gitu dong, karena kalau ngomongin support system atau ngomongin sistem dalam network marketing, ini ada beberapa jenis sistem.
dan yang mana yang mau duluan dibangun. Aku bilang gitu kan. Nah, kemarin aku belum sempat nge-share ini sih, tapi nanti mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang ingin mau bangun sistem. Jadi yang pertama adalah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada yang namanya lead generation system. Nah, output atau goals-nya dari lead generation system ini adalah menambah daftar nama dan mencetak prospek. Ini adalah poin di mana kita starting itu di sini. Jadi lead generation system ini ada beberapa, jadi gini, kalau implementasinya Pak, di beberapa perusahaan yang di luar ya yang saya pelajarin, mereka biasanya punya lead generation system yang dibawa atau memang yang dibangun sama si support system dari perusahaan tersebut atau yang dibikin sama leadernya, itu sebagai contoh. Terus kemudian nanti ada tim-timnya lagi, oke, yang nanti memang di training untuk bisa membuat lead generation system tersebut. Jadi ada contohnya, terus mereka diajarin untuk membuat itu. Nah, isinya itu di sini adalah bikin campaign dan nambah traffic. Jadi bikin campaign terus bawa traffic di online itu untuk masuk ke campaign tersebut. Goals-nya dari sistem ini, lead generation system ini adalah menambah daftar nama dan mencetak prospek. Ini yang pertama nih kalau ngomongin sistem fondasinya. Karena ini ada di poin kita memulai atau ngomongin starting. Terus yang kedua adalah ada yang namanya onboarding system. Nah, tadi kan kalau kita ngomongin network marketing yang kita lakukan itu kan kalau di 7 langkah sukses itu ya. Yang pertama kan membuat daftar nama atau menambah daftar nama. Terus kan buat janji. Ya toh? Dari buat janji itu kemudian presentasi, benar nggak? Nah, orang-orang yang kita sebut prospek itu kalau teman-teman nyimak di video pertama, itu adalah orang-orang yang bersedia untuk menyimak presentasi kita. Itu kategori prospek yang kita maksud. Nah, apa sih yang dilakukan? Nah, yang keduanya berikutnya ada namanya onboarding system. Nah, onboarding system ini goals-nya adalah membantu prospek untuk ngambil keputusan itu join sebagai member, sebagai pembangun jaringan, atau untuk mereka pakai produk. Ini gunanya dari onboarding system, output-nya adalah itu. Makanya di onboarding system itu, nah biasanya pertemuan itu adanya di sini nih. Yang kalau kita bahas di buku Network Marketing Funnel itu, nah the 3 loss funnel itu adanya di sini nih, di onboarding system ini nih. Yang memang itu bentuknya adalah misalkan ada home sharing di situ, ada one on one di situ, ada pertemuan BOP di situ. Kayak ada terus network development training untuk para member biar mereka lebih kebayang gambarnya kurang lebih ini adanya di situ tuh secara implementasi ya. Karena goals-nya adalah membantu prospek untuk ngambil keputusan join atau pakai produk. Nah, teknisnya untuk ngedeliver ini ada beberapa nih. Goals-nya adalah supaya kita bisa dapetin profit. Kan dari closing itu di sini nih, proses di onboarding system ini. Terus yang berikutnya itu adalah yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang kita sebut dengan yang namanya retention system. Nah, goal dari retention system ini adalah membantu mempertahankan customer dan member aktif. Nah, mungkin kalau Pak Odin sempat lihat kita sempat bahas di video sebelumnya, saya ada bahas di mana memang ada satu perusahaan di Amerika sana yang goals kita atau kerjaan kita itu adalah kita ngebawa konsumen ke perusahaan tersebut. Terus selanjutnya nanti perusahaan tersebut yang akan membantu kita untuk mempertahankan konsumen tersebut supaya tetap beli, tetap repeat order dengan cara mereka ada edukasi mingguan, yang di edukasi mingguan itu mereka tuh ngundang orang-orang yang udah pakai produk, yang udah teredukasi dengan produknya, ngundang member aktif karena goals-nya di sini adalah retention system ini untuk mempertahankan customer dan member aktif. Nah, biasanya peranan support system itu adanya di sini nih rata-rata kebanyakan tuh harusnya. Si support system dari perusahaan. Nah, terus kan ada kayak pertemuan-pertemuan yang sifatnya kayak group meeting, terus ada kayak pertemuan bersyarat yang kayak gitu. Nah, itu biasanya itu tuh ada di poin retention system. Goalsnya itu untuk mempertahankan customer dan member aktif supaya member aktif itu tetap terus-terusan mencetak prospek di situ. Gitu. Nah, dari situ biasanya kita ngomongin ada yang namanya yang keempat ini adalah duplication system. Nah, duplication system itu adanya di sini. Jadi kalau kita ngomongin banyak orang yang aku nggak tahu nih. Jadi banyak orang yang salah kaprah ngomongin duplikasi itu terjadi ketika apa? Nah, karena memang aku juga ngebangun bisnis konvensional. Nah, sistem itu adalah gambarannya gini. Inti dari sistem itu adalah isinya itu adalah dokumentasi dari apa yang sudah kita lakukan supaya orang lain bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu ketika didelegasi ke orang lain, orang tersebut bisa melihat dokumentasi kerjanya.
bisa melihat dokumentasi implementasinya, dari dokumentasi implementasinya itu dia bisa mempraktekkan dan dia bisa melakukan apa yang kita lakukan, di situ terjadinya duplikasi. Makanya biasanya dari duplication system ini di situ adalah isinya tuh training, yang mana goals-nya adalah membantu member untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan 3 sistem di atas, yaitu mereka bisa manfaatin lead generation systemnya, atau bahkan dia bisa membuat lead generation system dia sendiri untuk terus nambah daftar nama. Karena kan porosnya ada di atas, kalau daftar nama kita habis atau kita nggak punya daftar nama baru, kita nggak akan bisa closing, gambarannya gitu. Terus gimana dari daftar namanya itu bisa dibawa ke onboarding system, jadi dia bisa ngerti nih, gimana nih saya manfaatin onboarding system yang udah ada. Kayak misalkan pertemuan untuk yang umum itu loh, apakah ntar itu bentuknya home sharing, apakah memang dia ada sistem sendiri untuk mengedukasi prospek yang sifatnya online, kita nggak tahu. Itu hanya bentuk untuk ngedelivernya, jadi nggak ada yang baku, tapi strateginya itu ini gitu. Terus yang kelima, nah retention system yang dimiliki oleh support system atau perusahaan untuk mempertahankan customer dan member aktif itu, gimana nih mereka mempromosikan itu. Makanya kan ada yang bilang, sistem itu apa sih? Ada yang bilang edifikasi. Nah, edifikasi kan berarti kan mempromosikan kan. Nah, memang itu bagian dari duplication system ini, yang dia lakukan itu tinggal mempromosikan kan sebenarnya salah satunya kan. Tapi itu adanya di mana? Terus yang terakhir ini, ada namanya di leader development system. Nah, ini di mana kita proses mencetak leader lewat coaching dan training. Nah, biasanya di sini adalah di delivernya menggunakan coaching dan training. Makanya kemarin pas aku di kontak itu saya tanya, lu mau bangun sistem yang goals-nya apa? Nah, banyak orang nih kadang-kadang yang nggak ngeh nih Pak, fondasi dasar dari sistem ini. Karena ini kan kita ngomongin framework, kita ngomongin how it works-nya kan. Jadi ya memang ya seperti inilah prosesnya atau cara kerjanya sistem yang ada di network marketing. Dan kenapa banyak yang yang nggak kebayang bentuk sistemnya itu apa ya, karena memang nggak kebayang fundamentalnya itu ini gitu. Makanya aku belajar ada yang namanya strategi, ada yang namanya taktik. Nah ini nih strategi dasarnya nih. Nah taktik untuk ngedelivernya, contoh misalkan kayak onboarding system. Onboarding system itu kan untuk ngedelivernya kan bisa jadi ada yang memang tekniknya itu ada home sharing, ada business opportunity meeting. Nah itu taktiknya gitu. Bagaimana kita mau menyampaikan itu gitu. Tapi strateginya udah 5 ini. Itu yang aku pelajarin sih. Dan strateginya itu aja. Yang berubahnya itu adalah taktik di lapangannya tuh ketika kita implementasinya. Kurang lebih kayak gitu. Dan kenapa aku bilang ini nggak segampang itu untuk implementasi? Karena kayak di Amerika sendiri, oke, ada memang satu support system yang dia handle di bagian yang pertama doang, di lead generation system, dan itu dipakai sama banyak perusahaan. Kebayang maksudku ya? Ya, itu dipakai sama banyak perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang pakai lead generation system itu untuk menambah daftar nama dan mencetak prospek mereka. Terus nanti kemudian setelah itu baru dibawa ke onboarding system perusahaan masing-masing, dibawa ke support system perusahaan masing-masing. Dan itu tuh ada di situ. Jadi kalau misalkan ditanya, Mas Rio, outputnya dari Funnel Master itu pengennya kayak gimana sih? Nah, karena banyak yang berpikiran itu bakal dibawa ke perusahaan yang saya kerjakan. Nah, kalau buat saya sendiri sebenarnya di Funnel Master itu saya pengen ada ya udah di poin bagian atas aja tuh yang saya urusin nih. Gimana caranya di bagian lead generation system itu? Ya karena kalau misalkan ngomongin bisnis ya saya memang bisnis gitu dan saya orang marketing gitu. Kalau misalkan saya cuma fokus di satu saya pengen orang ini ada di perusahaan yang saya kerjain, menurut saya itu marketnya kecil banget, Pak. Jadi buat saya pasti akan nyasar market yang lebih gede. Jadi kalaupun memang mereka interaksi dengan saya, nggak akan saya prospek juga kok ke bisnis saya gitu. Kalau misalkan memang mereka nggak open, saya lebih senang mungkin ya kolaborasi di hal yang lain. Karena ya saya nggak mau membatasi market saya gitu, saya bisnis toh gitu. Gitu ceritanya. Nah dari gambaran ini Pak Odin ada lebih kebayang nggak sih tentang fondasi sistem di network marketing? Ini aku balik balik ke screen ya. Oke. Yes. Oke, jadi setelah apa yang dipaparkan Pak Rio, sebenarnya memang intinya adalah di poin yang paling atas, karena itu merupakan poin bagaimana kita menyediakan bahan bakunya, kan gitu kan, di lead generation system, kan gitu kan Pak? Iya, betul. Oke.
Karena bayangan saya kan gini, kalau memang istilahnya gini, menurut saya sistem ini kan pasti ada tidak hanya di industri network marketing. Pasti kan sistem ini di industri yang lain kan pasti masing-masing owner juga menciptakan sistemnya, bagaimana istilahnya kalau bahasa sederhananya SOP lah kan seperti itu. Yes. Kan yang paling sering dibuat contoh misalkan ya seperti kayak restoran siap saji ya kan. Itu kan selalu digambarkan gini. Itu kita beli restoran siap saji yang franchise tentunya, kita mau beli di Jakarta, mau beli di Bandung, mau di Surabaya, mau beli di Sidoarjo, itu rasanya kan sama semua. Ya. Padahal yang masak berbeda-beda. Nah, itu yang sering dianalogikan bahwasanya ya itulah sistem yang dimana ketika orang masuk walaupun dengan latar belakang yang berbeda, hasilnya akan sama. Sama halnya seperti ketika sistem yang dipakai di restoran siap saji, itu kita mau beli di mana saja itu rasanya sama. Walaupun yang masak bukan koki, bahkan hanya sekedar lulusan istilahnya fresh graduate yang bahkan dia tidak tahu. Mereka cukup di training ya kan, dikasih workbook ya kan, udah lakukan ini. Misalkan seperti goreng ayam. Kamu harus rendam ayam ini 5 menit, setelah itu kamu masukin tepung, kamu campur 3 menit, masukin minyak goreng 10 menit, angkat jadi. Nah, menurut saya pemahaman sistem itu ya itu sistem. Jadi sehingga itu bisa mematakan bahwasanya kalau masak itu ya tergantung tangannya kan, ada yang bilang seperti itu mitosnya. Nah, saya lebih prefer ke yang ketika ngomong kalau memang sistemnya ini benar, yang seperti Pak Rio Kapandari ngomong bahwasanya ini seperti sebuah ya resep ya, seperti kayak funnel itu kan yang disampaikan ke saya kan ya itu resep. Jadi terkadang ketika sistem sudah didelivery kepada para pelakunya ya kan, itu mereka penataan dan cara implementasinya itu tidak sama saja urutannya, ya itu juga tidak akan jadi. Ketika misalkan kita mau buat roti, ya kan, yang harus urutannya pertama adalah kocok telur sama gula, terus kasih tepung, misalkan tepung dulu yang dikocok sama telur, baru dikasih gula, saya yakin juga hasilnya akan berbeda dengan tatanan awalnya kan gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan adalah kan gini, kalau melihat dari sistem yang dibangun di industri lain, misalkan yang bukan network marketing, itu ketika mereka benar-benar melakukan on system, yaitu mengikuti apa yang sudah ditrainingkan, apa yang sudah bekali dengan sebuah workbook dan mereka melakukan, yaitu jadinya sama. Nah, logika saya berpikir ketika di network marketing, ketika memang sistem ini betul-betul di-create sedemikian rupa yang di mana ini adalah based on true story para leader yang sudah sukses, ya kan? Harusnya kan orang tinggal step by step itu ya jadinya sama, gitu loh. Itu yang membuat sampai hari ini saya itu berpikir, dan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, nah sistem yang dimaksud sistem seperti apa? Tapi setidaknya memang dari gambaran yang Mas Rio paparkan tadi, ya sangat masuk akal. Bisa jadi memang mungkin di poin pertamanya di lead generasinya yang itu, atau apa yang barusan saya paparkan, kalau menurut Mas Rio gimana itu yang saya paparkan seperti kayak sistem di bidang industri lain, terus aplikasinya itu seperti apa Mas Rio? Oke, ini menarik nih poinnya. Nah, yang tadi aku bahas itu kan adalah kan 5 fondasi sistem di network marketing, benar nggak? Dan semua itu kan sebenarnya dibungkus dalam satu apa yang nyebutnya ya? Aku nggak kebayang. Dibungkus dalam satu wadah lah, kita nyebutnya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, satu wadahnya itu apa? Intinya itu adalah sistemnya ya edukasi. Jadi kalau misalkan ditanya, ini tuh bisnis network marketing itu tuh bisnisnya apa sih? Makanya kan banyak orang tuh ini bisnis namanya tuh bisa dibilang ini tuh bisnis membangun manusia. Ya toh? Artinya bisa dibilang core sistem utamanya itu adalah sistem yang mengedukasi orang-orang atau manusia yang ada di dalamnya. Makanya dibilang bentuk sistemnya itu adalah edukasi atau bentuk sistemnya itu training. Nah, yang tadi itu 5 itu adalah 5 strategi dasarnya yang perlu diedukasi ke mereka. Yang pertama adalah, kamu perlu punya namanya lead generation system. Step by step-nya apa? Step by step itu adalah nambah daftar nama. Setelah nambah daftar nama, terus daftar nama itu dicetak jadi prospek. Nah strategi atau caranya, itu strategi basicnya. Nah ketika saat implementasi, nah itu bisa jadi setiap orang akan beda-beda Pak.
Jadi kalau misalkan ditanya, bisa nggak ini sistem di network marketing itu kayak sistem ayam goreng tadi? Ini sorry to say ya, hampir bisa aku jawab, mungkin nggak bisa. Kenapa aku bilang mungkin nggak bisa? Kalau misalkan kayak tadi, itu kita akan berurusan dengan benda mati. Sementara di sini kita akan berurusan dengan benda hidup yang itu akan selalu berkembang, itu akan punya pemikiran sendiri. Strateginya mungkin sama nih, mungkin sama. Strateginya sama-sama lead generation system. Tapi pada saat teknik implementasinya, itu bisa jadi beda. Lead generation system yang saya lakukan, sama lead generation system yang Pak Odin lakukan, itu bisa jadi beda. Makanya tadi aku sempat bilang, ada contoh. Ini contohnya nih gambaran bentuknya kayak begini. Supaya orang ngeh. Oh, ketika saya bikin lead generation system saya sendiri, saya ngambil benchmark dari sini. Strateginya sama, konsepnya kita adopsi, oke, konsepnya diadopsi, konsepnya dipelajarin, terus kita lakuin. Makanya aku greget banget gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kayak something yang copy paste, itu hanya akan bekerja saat itu bisa di copy paste doang. Ya. Yang di copy paste itu apa strateginya? Nah, yang di copy paste strateginya apa? Strateginya adalah lead generation system. Yang dilakukan adalah nambah daftar nama. Caranya begini. Lewat mananya kan itu implementasinya beda-beda. Itu kalau ngomongin 5 sistem. Tapi minimal itu perlu ada contohnya supaya itu bisa mengedukasi another people, bisa mengedukasi orang lain supaya bisa melakukan apa yang dilakukan. Makanya mentorku tuh sering bilang kayak gini. Duplikasi itu adalah you do what I do. Lakukan apa yang saya lakukan. Not copy my stuff. Bukan di copy stuff itu apa ya? Bukan di copy barangnya gitu. Iya. Bukan kayak radio rusak, simpelnya dia bilang kayak gitu. Jadi ketika dia melakukan apa yang dilakukan, itu kan dia mesti tahu, oh kenapa sih dia melakukan ini. Makanya tadi balik lagi, ini membangun manusia. Nah intinya itu bukan cuma sekedar ada sistem yang jadi, tapi perlu ada pemahaman ini gunanya buat apa ya. Kamu juga bisa loh kayak begini. Itu sih. Jadi kalau kayak ayam goreng tadi, enggak sih menurutku. Nah itu masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Jadi yang paling membuat masuk akal karena memang betul. Karena di bagaimanapun di network marketing adalah yang kita kelola adalah manusia, yang dimana kan mereka itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai atau istilahnya kan ya style yang berbeda-beda juga, ya kan seperti itu. Nah, jadi pada intinya apa yang disampaikan sama Mas Rio tadi dari kelima poin untuk framework sistem yang harusnya dilakukan itu masing-masing pasti ada checklistnya atau step by step-nya lagi ya. Misalkan contoh seperti kayak lead generation system. Nah itu di awal misalkan hal-hal maksudnya satu misalkan gini, lead itu datang dari mana saja sih? Kan pastinya kan nanti kan ada kan, maksudnya itu kan gitu. Nah itu maksudnya itu nantinya misalkan contoh saya ini ada pelaku networker yang pingin misalkan oke, saya sudah paham apa yang dijelaskan sama Mas Rio. Terus saya ingin mengimplementasikan apa yang disampaikan sama Mas Rio. Nah, ini yang harus saya lakukan ini apa? Maksudnya itu misalkan tadi yang menjadi menarik adalah ketika Mas Rio bilang begini. Mungkin secara umum yang di poin nomor 1 lead generation system ini mungkin bisa jadi dibuat atau dibikin sebuah tools yang bisa dipakai untuk all company marketing. Selebihnya ketika masuk di onboarding system yaitu memang mereka mereka akan memasukkan atau menginstal ke sistemnya masing-masing berdasarkan style cara jalan company-nya, karena kan bagaimanapun juga harus kita ketahui network marketing itu company-nya kan macam-macam produknya, bisa misalkan di kesehatan, bisa di kebutuhan pokok, bisa fashion, pastinya itu onboarding sistemnya kan itu kan akan berbeda. Tapi setidaknya di poin pertama lead generation sistemnya, menurut saya itu kan sama lah. Itu misalkan seandainya nih saya misalkan oke Mas Rio, saya pengen ini gimana ini yang nomor 1 misalkan kayak gitu lah, itu seperti apa Mas Rio? Ya kalau atau memang harus ada seksi khusus atau gimana Mas Rio? Yang jelas kalau dibahas di sini nggak akan beres sih Pak. Cuma yang jelas poinnya tadi, yang checklist pertama itu adalah kita perlu punya skill buat meng-create campaign, itu yang pertama. Okay. Dari campaign itu kita perlu punya skill buat mempromosikan campaign tersebut. Oke.
supaya campaign tersebut dilihat oleh banyak orang. Terus abis itu kita perlu punya skill buat follow up atau mengelola daftar nama yang ditambah tadi, yang masuk. Tujuannya apa? Untuk kita cetak jadi prospek. Udah sampai situ tok gitu checklistnya. Nah, itu kan berarti kan goals-nya kan. Nah, kayak tadi misalkan meng-create campaign. Nah, meng-create campaign-nya itu bagaimana? Itu nanti mungkin bisa kita bahas. Mempromosikan campaign itu lewat mana? Nah, lewat mana itu nggak mutlak loh. Kita bisa jadi ngomonginnya itu lewatnya misalkan lewat iklan atau lewat yang organik. Kalau lewat iklannya di mana? Nah, itu kan banyak banget tuh teknisnya dan nggak mungkin kita kuasain semuanya gitu kan. Nah, kita bisa pilih salah satu aja yang paling menurut kita yang works. Atau kita bisa menggunakan video misalkan lewat kita YouTube, atau kita bisa menggunakan lewat IG Live, macam-macam. Nah, itu kan ada di tatanan teknisnya. Tapi kalau misalkan kita cuma ngerti di tatanan teknisnya, terus nanti tiba-tiba next dunia berubah, kita cuma ngerti itu doang, kita nggak bisa apa-apa loh. Makanya kita perlu tahu, oke, kenapa saya pakai IG Live, kenapa saya pakai YouTube misalkan, kenapa saya pakai Facebook Ads, ya kan? Nah, saya pakai itu buat apa? Oh, ternyata gunanya dia itu cuma untuk mempromosikan campaign. Ketika platform tersebut berubah atau platform tersebut nggak bisa digunakan, ya udah kita tinggal cari platform lain. Dan yang perlu kita pelajari adalah gimana caranya kita bisa targeting audiensnya. Kalau enggak itu nanti makanya yang tadi aku bilang cuma tahu copy paste doang, ini di copy paste di sini, tapi dia nggak tahu ini fungsinya tuh cuma sekedar sejauh buat nambah visitor loh, atau cuma bikin orang ngelihat campaign loh. Mereka berpikiran bahwa ketika platform tersebut nggak jalan bisnisnya mati gitu. Ya padahal kita tinggal cari, oke, saya bisa ngejangkau orang di mana lagi nih lewat campaign ini. Kurang lebih gambarannya gitu. Nah itu seru lah. Makanya tadi saya bilang nggak sesederhana itu, tapi maksudnya itu frameworknya yang kurang lebih kayak tadi itu. Fondasi dasarnya, nah tinggal ketika kita mau bikin support system, nah itu makanya tadi kita perlu tahu dulu goals-nya. Dari support system yang saya bangun, saya pengen untuk mempertahankan customer, mempertahankan member, atau memang untuk supaya saya bisa menambah daftar nama, terus kemudian tim saya juga bisa nambah daftar nama, atau memang saya pengen dari daftar nama yang ada ini bisa diolah, terus bisa tertarik dan bisa join. Ya goal-nya yang mana? Nah itu kita setup satu-satu tuh, nggak mungkin masalahnya 7, terus satu sistem itu ngeberesin semuanya, itu konyol menurut saya. Iya. Betul. Jadi memang kan sebenarnya kalau kita bicara tentang goals itu kan seperti yang video sebelumnya kita bahas kan, goals dari semua pelaku networker ya itu kan pastinya hanya ada kan namanya passive income kan gitu kan. Dan kemarin kan sempat saya sama Mas Rio bahas bahwasanya passive income ini kan ya itu paling tidak sumbernya ada dua, yaitu based on customer atau memang bagaimana membangun tim yang solid dan mereka bisa menghasilkan omset kan gitu kan. Ya memang istilahnya. Nah itu memang saya sepakat sekali sih dengan apa yang 5 poin disampaikan sama Mas Rio tadi, sangat sepakat karena baik itu goals-nya kita itu bangun based on customer atau memang mau memperkuat organisasi bisnisnya, iya bahan bakunya mau nggak mau lewat lead generation system awalnya kan gitu kan. Baru ketika masuk ke onboarding system itu yang menyesuaikan ini arahnya mau dibawa kemana kan gitu kan. Jadi misalkan ya kan gini Mas Rio. Nah kan rata-rata biasanya di setiap company network marketing ya, network marketing di setiap perusahaan masing-masing kan pasti punya sistem dasar atau mungkin sistem yang secara global. Contohnya misalkan menyediakan alat bantu lah, misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan kalau menurut Mas Rio itu nanti merupakan salah satu pendukung, atau misalkan gini, kalau misalkan dilihat dari 5 poin yang apa yang disampaikan Mas Rio, ini kelihatannya masih intinya gini, itu nanti bisa dikombinasi nggak, atau memang harusnya itu yang nge-create sistem yang seperti 5 fondasi itu, seperti itu Mas Rio. Kan rata-rata pasti di company itu punya lah sistem dasar atau bagaimana kan gitu. Ya walaupun
Walaupun pada kenyataannya di beberapa company pasti ada beberapa leader yang bahkan di satu company itu ada support system sampai 3 support system, 4 support system, 5 support system, kan seperti itu Mas Rio. Kan gitu kan. Nah, tadi misalkan kayak ada alat bantu basic, misalkan kayak begitu. Nah, itu yang tadi mesti clear kan. Nah, alat bantu basicnya itu adanya di mana? Alat bantu basic ini dipakainya untuk membantu prospek ngambil keputusan atau memang untuk menambah daftar nama. Nah, kalau itunya nggak jelas, ya itu nggak bakal si orang itu nggak akan bisa pakai gitu kan. Dan duplikasi nggak bakal terjadi. Jujur, yakin gue 1000%. Ya itulah maksudnya. Itulah yang bisa jadi selama ini yang sudah berjalan. Jadi gitu. Ketika orang misalkan sudah on the track system ya kan, ya mungkin itu tadi yang saya bilang, misalkan andai kata ini seperti sebuah resep membuat roti, mungkin sudah masuk semua bahannya, cuman cara masukin satu persatunya yang tidak berurutan sesuai dengan resep yang sebenarnya kan gitu loh. Setuju. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang salah, mungkin belum pas aja gitu kan positioningnya. Nah makanya tadi itu mesti tahu dulu tuh tadi fondasi dasarnya, dan ketika ada di-create sebuah alat bantu ini dia bisa ngedukung di poin mana? Apakah didukung di poin yang pertama atau yang ketiga atau mungkin di 3 dan 4? Nah, gitu kan. Makanya kalau mentorku bilang yang yang di Amerika itu dia bilang kayak begini. Porosnya ketika kita ngerjain network marketing sekarang ini dia bilang kayak gitu kan, ketika kita ngerjain network marketing ada di yang namanya online prospecting atau di digital prospecting, 80% porosnya di situ. Makanya dia bilang ketika yang atas beres, yang ke bawahnya nanti ngikut karena porosnya ada di situ. Dan di poros yang atas itu lead generation system itu dia bilang ada 2. Yang pertama tadi ada contoh. Oke, jadi memang ada satu yang di-create, yang berikutnya ada yang namanya training. Training itu mengedukasi orang atau mengedukasi orang-orang yang ada di dalamnya supaya bisa melakukan, bisa meng-create atau bisa menggunakan lead generation system ini. Gambarannya kurang lebih kayak begitu. Jadi ada 2 poros tuh di situ. Ada satu sistem yang udah jadi yang itu sifatnya contoh, yang kedua ada sistem edukasi untuk menggunakan dan bahkan membuat itu. Karena aku lupa dia bilang kayak begini, adanya sistem yang udah jadi nggak akan melepaskan tanggung jawab kamu, dia bilang kayak gitu kan, dari kamu perlu bisa untuk meng-create-nya. Kurang lebih kayak gitu, dari kamu bisa, ya maksudnya nge-create itu yang sederhana ya, karena kan sekarang banyak caranya sederhana untuk melakukan lead generation kan, dan itu hal yang mutlak gitu. Nanti mungkin ya, bisa apalagi aku di dunia share online ya, maksudnya di digital seperti hari ini ya kan, ya Mas Rio ya. Jadi itu dengan adanya yang udah ada itu nggak membuat kamu tuh lepas dari tanggung jawab bahwa kamu tuh harus bisa gitu. Karena memang porosnya di situ. Skill prospectingnya itu kan. Ya, Kak, itu yang paling dasar soalnya ya. Karena itu nggak beres, ke bawah-bawahnya apa yang dikelola kan gitu kan. Bener. Ada onboarding nih. Kan soalnya banyak begini Pak. Yang ngutak-ngatik strategi di marketing plan. Di nyusun jalur. Iya. Oke. Nangkep ya? Aku pun melakukan itu dulu. Ya. Nah, cuma kalau bahan baku buat nyusunnya nggak ada, apa yang mau disusun? Iya. Iya toh, itunya mesti beres dulu. Kalau itunya udah beres, kita mau otak-ngatik kayak gimana pun bebas lah. Nangkep toh? Iya, betul. Kan memang dari istilah gini kan, yang namanya sistem ini kan merupakan sebuah daya ungkit ya kan, leverage untuk kita bisa istilahnya ini loh. Ya bisa dikatakan sistem itu sendiri ya sebenarnya alat bantu. Maksudnya alat bantu secara menyeluruh ya, bukan parsial kan. Misalkan kayak membaca buku, dengerin kaset atau pertemuan, ini kan juga alat bantu, cuman alat bantu parsial di sebagian fondasi sistem kan gitu kan. Tapi kalau sistem itu sendiri ya menurut saya juga merupakan ya alat bantu yang software yang harus diinstal. Nah, kan seperti itu kan Mas Rio ya. Jadi kan software yang harus diinstal ya kan, yang dimana ketika setelah diinstal ya ini harus bekerja berurutan, karena kan begini, kalau menurut Mas Rio dari 5 fondasi tadi bisa nggak kita itu
eh, mengerjakan tidak berurutan seperti yang apa disampaikan sama Mas Rio atau lompat-lompat gitu? Kalau misalkan ditanya bisa apa enggak, makanya tadi aku jawabnya kan aku mau bangun support system nih. Nah, aku tanya goals dari support system yang mau lu bangun apa? Ya karena bisa jadi ternyata support system yang perlu dia bangun saat ini tuh timnya udah buat ngundang atau buat nambah daftar nama, mungkin itu udah nggak masalah buat dia tuh punya tim kan. Ya, jadi ya mungkin dia nggak akan fokus di situ. Untuk bikin orang join, yang orang joinnya banyak, itu mungkin nggak masalah. Tapi yang orang aktifnya nggak banyak, atau nanti banyak yang nggak repeat order. Artinya mungkin yang dia perlu saat ini cuma bikin retention systemnya doang. Untuk mempertahankan customer, supaya orang beli lagi dan mempertahankan member aktif, supaya dia tetap di perusahaan itu. Mungkin yang dia perlu cuma itu doang gitu. Karena yang dua di atas itu udah beres gitu. Jadi ya nggak ada yang baku, tapi itu kan namanya 5 fondasi kan. Nah fondasinya dia mau dari mana dulu? Yang ternyata yang 2 udah beres ya, ngapain ngurusin yang 2 itu? Kalau misalkan ternyata, apalagi kalau misalkan di era online kan, kalau kita ngomongin sistem untuk duplikasi itu kan isinya kan tadi dokumentasi kan. Ya kalau misalkan 1, 2, 3-nya udah beres, ternyata dia cuma perlu duplication sistemnya doang, ya udah bikin aja dokumentasi dari menggunakan 3 tadi supaya orang masuk bisa pintar, bisa melakukan apa yang dilakukan. Ya tergantung goalsnya atau tergantung tujuannya. Karena yang paling repotnya yang banyak yang kayak begini, aku mau bikin sistem duplikasi. Oke, tapi yang tadi yang pertamanya nggak ada, yang keduanya nggak ada, atau yang pertama yang keduanya itu tuh ya belum beres gitu, nggak bisa masuk ke situ gitu. Jadi ibarat kata nih kalau kita kayak ngebangun bisnis, startingnya belum, profitnya belum gitu kan, udah mau ngomongin sistemasi, konyol. Iya. Ya kan gunanya dengan adanya sistemasi itu dokumentasi kan? Iya, betul. Ya kan apanya yang diduplikasi, sedangkan kan dokumentasinya nggak ada. Ya kayak simpelnya lah, misalkan aku punya kerjaan X gitu kan, nah aku mau ngedelegasiin kerjaan X ini ke orang lain, supaya aku bisa ngerjain kerjaan yang lain. Nah artinya kan aku perlu punya dokumentasi dari apa yang aku lakukan sebelumnya, supaya itu bisa dilihat sama orang, dan dia bisa mengerjakan apa yang aku lakukan, dan aku bisa tinggalin itu, aku bisa ngerjain yang lain. Iya toh? Nah, sementara aku belum pernah mengerjakan pekerjaan itu. Aku nggak tahu step by step-nya. Aku cuma nyuruh orang aja, nanti lu begini ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, beberapa orang mungkin bisa, tapi belum tentu semuanya bisa. Nah, ya, dengan kreatifnya, dengan improvisasinya mungkin orang bisa lah. Apalagi misalkan punya basic. Contoh salah satu misal saya nih upline kan kalau kita bahas network marketing kan nggak asing lagi lah istilah upline downline kan gitu kan. Ya bisa jadi kan menemukan downline yang paham tentang itu, ya bisa saja sih yang ngerjakan kan downline-nya kan gitu kan, yang itu di mana nanti bisa di copy paste itunya kan. Ya sebenarnya kan salah satu kelebihan bisnis marketing kan itu, kelemahan kita apa, ya udah kita cari partner yang bisa menutupin kelemahan kita, atau sebenarnya bukan menutupin kelemahan tapi mengisi, setidaknya berkolaborasi lah. Iya, berkolaborasi lah, karena tidak ada orang yang bisa semuanya kan gitu kan gitu. Makanya kenapa pas lagi starting itu biasanya kalau misalkan yang aku lakuin itu adalah rekrut leadernya dulu kan, biar nanti habis itu bisa melakukan dokumentasi dari apa yang dilakukan gitu. Iya. Nanti itu bertahap dibangun satu-satu. Iya, dari pemaparan semuanya tadi sebenarnya ada saya yang membuat menarik, menggelitik. Sempat Mas Rio menyampaikan ada beberapa orang yang kontak Mas Rio, terus mereka ketakutan dengan kira-kira ketika misalkan minta bantuan sama Mas Rio itu takutnya kan di prospek sama Mas Rio kan gitu kan. Itu kan tadi kan disampaikan. Ya mungkin bukan hanya di prospek, bahkan takut timnya diambil. Padahal kan Mas Rio dengan sangat jelas menyampaikan bahwasanya sebenarnya sih saya pengennya itu nge-solve di bagian setidaknya untuk meng-create bahan bakunya. Setelah itu ya silakan ke onboarding sistem masing-masing. Nah itu harusnya kan tidak ada masalah ya Mas Ria. Misalkan seperti saya ini, misalkan nantinya
nantinya nih misalkan minta tolong sama Mas Rio, Mas ini saya nih cerita nih, ini saya punya tips seperti ini, kendalanya seperti ini, atau paling tidak ini di era digital marketing seperti ini sebenarnya yang pas untuk membuat sebuah lead generation system ini bagaimana dan seperti apa, itu kan harusnya tidak ada masalah ya Mas Rio ya. Ya harusnya nggak ada masalah, karena buat aku orang bisnis ya Pak. Kalau misalkan cuma semua orang tuh kayaknya mau aku masukin ke satu perusahaan yang aku kerjain, itu marketnya itu kecil banget. Dan apalagi itu bukan perusahaan aku gitu. Mau sebanyak apapun orang yang aku masukin yang ada di situ, itu nggak akan mempengaruhi nilai valuasi bisnis aku. Ya yang meningkat itu nilai valuasi pemilik perusahaan, bukan nilai bisnis aku. Jadi makanya itu yang gambaran aku kenapa sampai saat ini pun, ya kalau misalkan udah melek sampai situ ya, aku nggak ngelihat itu sebagai sebuah bisnis. Hanya sebuah activity. Ya tetap bisnisnya itu adalah bisnis pemilik perusahaannya. Karena secara nilainya itu ya, ketika bisnisnya makin gede, yang meningkat itu kan nilai perusahaan dia. Ya income aku secara income mungkin meningkat. Tapi secara nilai bisnis ya belum tentu. Iya ya. Dari 5 fondasi yang Mas Rio sampaikan, nanti mungkin ada rekomendasi yang apa yang istilahnya seperti checklist atau apa yang mendukung atau paling tidak berhubungan dengan 5 fondasi tadi yang bisa di-share-kan enggak Mas Rio? Nanti teman-teman ini mungkin bisa stay di komen aja, nanti begitu ada update jadi bisa dapat notifnya. Oke. Nanti kalau pas itu udah siap nanti kita share, tapi yang jelas itu ada. Ya kalau misalkan buru-buru bisa kontak personal lah. Oke. Siap Mas Rio. Paling itu dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan dapat gambaran. Iya, itu dulu. Oke. Terima kasih loh. Jadi ini menjawab dari 2 video sebelumnya yang kita ngobrol, Mas Rio. Jadi gambarnya sudah mulai semakin terang ya, semakin padang sehingga tidak halu lah istilahnya. tidak halu lagi ya. Iya, kalau nggak ntar halu terus kelar urusan. Iya, jadi bingung sistem seperti apa kan gitu kan ya. Ya, siap. Iya. Oke, makasih banyak loh Pak Udin, kita udah bisa sama-sama. ngobrol lagi. Saya yang makasih banyak sekali biar tuntas kan obrolannya. Kemarin aku ngangkat masalah, kalau sekarang nggak dijawab solusinya, ntar aku juga dibilang halu soalnya pula kan. Iya. Tapi mudah-mudahan lebih kejawab gitu. Siap. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain semuanya teman-teman. See you dan thank you. Bye-bye. Jangan lupa ya subscribe dan tekan belnya. Yes.